Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Psikologi Pendidikan dan Pendidik Profesional. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diah Adisa Putri. Materi pertama yaitu Hakikat Pendidikan. Di dalam pendidikan, guru merupakan sumber daya yang berperan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pendidikan, khususnya pendidikan yang diselenggarakan di sekolah. Psikologi pendidikan memiliki peran penting dalam mempersiapkan guru menjadi pendidik profesional. Hal ini karena semua jenis kompetensi guru profesional memerlukan pengetahuan, pemahaman, dan penerapan psikologi pendidikan. Selain itu, pendidikan merupakan bidang yang berkaitan dengan manusia yang terbentang dari usia dini hingga dewasa, yang memiliki keragaman dan keunikan sebagai individu yang berkembang sesuai dengan perkembangannya, sehingga psikologi pendidikan merupakan ilmu yang perlu dikuasai oleh pendidik yang profesional. Kemudian, kompetensi kepribadian berbasis psikologi pendidikan. Salah satu prioritas penerapan psikologi pendidikan ini adalah pengembangan pendidik menjadi pribadi yang sesuai dengan fungsi dan perannya sebagai pendidik. Kompetensi kepribadian guru, menurut undang-undang, guru dan dosen adalah kompetensi yang berkaitan dengan pribadi seseorang guru yang mantap, berakhlak mulia, arif, berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik. Yang pertama yaitu ada karakteristik kompetensi kepribadian guru dalam proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu kemantapan dan integritas pribadi. Seorang guru dituntut untuk bekerja teratur dan konsisten serta kreatif dalam menghadapi pekerjaannya sebagai guru. Yang kedua yaitu peka terhadap perubahan dan pembaruan. Guru harus peka baik terhadap apa yang sedang berlangsung di sekolah maupun yang sedang berlangsung di sekitarnya. Pembaruan dalam pengertian kependidikan merupakan suatu upaya lembaga pendidikan untuk menjembatani masa sekarang dan masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga yaitu berpikir alternatif. Sebelum menyajikan bahan pelajaran, guru harus sudah menyiapkan berbagai kemungkinan permasalahan yang akan dihadapi beserta alternatif pemecahannya. Yang keempat yaitu adil, jujur, dan objektif. Dalam melakukan pembelajaran dan juga penilaian terhadap siswa merupakan hal yang harus dilaksanakan oleh guru. Yang kelima yaitu berdisiplin dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian ulet dan tekun bekerja. Guru harus ulet dan tekun dalam bekerja sehingga program pendidikan yang telah digariskan dalam kurikulum yang telah ditetapkan berjalan dengan semestinya. Kemudian yang ketujuh, berusaha memperoleh hasil kerja yang baik. Guru ini diharapkan selalu meningkatkan kemampuan diri, mencari cara agar mutu pembelajaran selalu meningkat. Pengetahuan umum yang dimilikinya harus selalu bertambah. Kemudian simpatik, luwes, bijaksana, dan sederhana dalam bertindak. Dan yang terakhir, bersifat terbuka, kreatif, dan berwibawa. Guru diharapkan mampu menampung aspirasi dari berbagai pihak. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kompetensi kepribadian pendidik. Menurut Mulyasa, kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya. Kompetensi seorang guru itu adalah hasil dari penggabungan kemampuan-kemampuan yang banyak jenisnya. Dapat berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, perilaku yang dimilikinya, dihayati, dikuasai oleh guru dan menjalankan tugas keprofesionalannya. Kepribadian itu berasal dari kata pribadi yang berarti itu manusia sebagai perseorangan. Kepribadian adalah sifat-sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang yang membedakan dirinya dengan orang lain. Kepribadian itu mencakup kebiasaan-kebiasaan, sifat, sikap yang dimiliki seseorang yang berkembang apabila seseorang berhubungan dengan orang lain. Abidin Syamsuddin Makmun mengatakan bahwa ada beberapa aspek kepribadian. Yang pertama itu meliputi karakter, temperamen, sikap, stabilitas emosional,
responsibilitas, dan sosiabilitas. Pasal 28 ayat 3 butir B dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian yang mantap itu stabil, dewasa, arif, dan wibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang berkaitan dengan perilaku pribadi guru itu sendiri yang kelak harus memiliki nilai-nilai luhur sehingga terpancar dalam perilaku sehari-hari. Selanjutnya itu adalah kompetensi profesional pendidik berbasis psikologi pendidikan. Secara umum, kompetensi profesional berkaitan dengan kualifikasi pendidik. Misalnya itu kan kalau kita kuliah, kan kita pasti punya ijazah. Kalau sudah lulus itu kan punya ijazah atau sertifikat yang menandakan kita itu memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang guru gitu. Kompetensi profesional pendidik itu terbagi menjadi 7. Yang pertama itu penguasaan terhadap bidang studi yang diajarkan. Kompetensi ini biasanya itu kayak guru, misalnya dia itu lulusan dari pendidikan matematika, dia pasti kan belajar menguasai bidang matematika itu sehingga dia itu mengajar gitu di bidang studi matematika. Sedangkan kemampuan melaksanakan penelitian yang kedua itu kemampuan melaksanakan penelitian. Itu misalnya gini, kita itu lakukan penelitian gitu terhadap metode apa yang cocok untuk kita ajarkan kepada siswa-siswi gitu. Yang ketiga itu kemampuan dalam pengembangan kurikulum. Tugas dari keprofesionalan guru itu, misalnya guru itu sebagai implementer atau guru berperan sebagai orang yang menerapkan pembelajaran kurikulum kepada siswa. Yang keempat itu adalah kemampuan menerapkan prinsip belajar sepanjang hayat. Kemampuan menerapkan prinsip belajar sepanjang hayat itu misalnya begini, guru itu harus mampu meningkatkan kualitas kehidupannya atau mampu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi. Kayak di masa sekarang itu masa-masa endemi atau pandemi akhir kan, jadi kan banyak masih sekolah yang menerapkan belajar menggunakan teknologi. Si guru itu harus mampu gitu menggunakan alat teknologi sekarang untuk pembelajaran yang efektif untuk siswanya. Selanjutnya itu pemahaman terhadap siswa. Kemampuan ini tuh dapat diidentifikasikan dari tindakan yang ditampilkan pendidik dalam mengidentifikasikan karakteristik dan kebutuhan siswa serta perbedaan yang ada di antara siswa. Selanjutnya itu pemahaman terhadap strategi pendidikan dan pembelajaran. Misalnya itu si anak ini butuh strategi atau model pembelajaran seperti apa agar dia itu bisa mengerti tentang pembelajaran itu gitu. Yang terakhir itu kompetensi sosial berbasis psikologi pendidikan. Salah satu fokus penerapan psikologi pendidikan dalam proses pendidikan dan pembelajaran adalah kemampuan pendidik dalam melakukan interaksi sosial yang dikenal dengan kompetensi sosial. Kompetensi sosial pendidik itu dapat diidentifikasikan dari berbagai tindakan sosial yang dilakukan oleh pendidik. Kompetensi sosial pendidik terbagi menjadi 5. Yang pertama itu kemampuan dalam memotivasi siswa. Hal ini tuh bertujuan untuk memperkuat motivasi intrinsik siswa dalam melakukan kegiatan belajar yang dilakukan dalam berbagai bentuk tindakan pendidikan berikut ini. Yang pertama itu menekankan pencapaian hasil belajar secara individual. Yang kedua itu mendorong keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga memfokuskan tindakan pendidikan dan pembelajaran. Yang keempat membantu siswa untuk menyadari berbagai potensi yang dimilikinya. Yang kelima memberikan kesempatan pada siswa untuk mencapai kesuksesan. Kemampuan dalam berkomunikasi dengan orang tua. Pendidik itu perlu yang kedua ini karena
pendidik perlu melakukan komunikasi dengan orang tua siswa untuk menjelaskan berbagai hambatan dan kemajuan yang dicapai oleh siswa dalam proses pendidikan dan pembelajaran yang diikutinya. Yang ketiga itu kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat luas. Seorang pendidik itu perlu memberikan berbagai informasi tentang pendidikan dan pembelajaran yang dilakukan di sekolahnya kepada masyarakat luas, karena kan masyarakat luas itu juga berpartisipasi gitu dalam dunia pendidikan. Kayak mereka tuh menyekolahkan anaknya, jadi perlu kayak rekomendasi sekolah-sekolah yang bagus seperti itu. Yang terakhir itu adalah kemampuan berkomunikasi dengan teman seprofesi. Kayak guru itu perlu berbicara sesama guru untuk kayak mengembangkan atau menambah wawasan tentang pendidikan terbaru atau sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.